Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-7, Pokemon bertipe karang yaitu Rockruff beserta evolusinya, Pokemon bertipe air yaitu Wishiwashi, dan Pokemon bertipe racun atau air yaitu Merini beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe tanah, Pokemon bertipe air dan serangga, Pokemon bertipe daun, dan Pokemon bertipe daun atau peri. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Mudbray. Mudbray ini merupakan Pokemon bertipe tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon keledai. Dalam Pokédex, Mudbray ini berada di nomor urut 749. Mudbray memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 110,0 kg. Mudbray memiliki kemampuan buat gampang. Pokemon ini bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri dan mencegahnya menjadi bingung. Mudbray juga memiliki kemampuan stamina, meningkatkan statistik pertahanan ketika terkena serangan. Mudbray bertenaga kuat dan mampu mengangkut beban 50 kali lipat lebih besar dari tubuhnya dengan mudah. Ahli dalam menggunakan lumpur. Mudbray memakan tanah dan membuat lumpur untuk dioleskan ke kaki agar dapat berjalan tanpa tergelincir walau di jalan yang buruk. Mudbray sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, dan es. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 5, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Mudbray ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Mudsdale. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Mudsdale. Mudsdale ini merupakan Pokemon bertipe tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kuda penarik. Mudsdale merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Mudbray. Dalam Pokédex, Mudsdale ini berada di nomor urut 750. Mudsdale memiliki tinggi 2,5 meter dan berat 920,0 kg. Mudsdale memiliki kemampuan buat gampang. Pokemon ini bergerak sesuai dengan kemauannya sendiri dan mencegahnya menjadi bingung. Mudsdale juga memiliki kemampuan stamina, meningkatkan statistik pertahanan ketika terkena serangan. Kaki Mudsdale yang diperkuat oleh lumpur menjadi lebih keras dari batu karang dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan truk dengan sekali tendang. Mudsdale memiliki daya tahan tubuh untuk melintasi daerah galar sambil menarik barang seberat 10 ton lebih tanpa tidur dan istirahat. Mudsdale sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, dan es. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Dewpider. Dewpider ini merupakan Pokemon bertipe air dan serangga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gelembung air. Dalam Pokédex, Dewpider ini berada di nomor urut 751. Dewpider memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 4,0 kg. Dewpider memiliki kemampuan gelembung air, menurunkan kekuatan jurus tipe api yang mengenai Pokemon dan mencegah Pokemon terkena luka bakar. Dewpider membuat gelembung air di bagian belakang tubuhnya dan memasangkannya ke kepala. Pokemon ini saling membandingkan besar gelembung air dengan sesamanya.
Dewpider biasanya hidup di dalam air, tapi saat naik ke darat untuk mencari makanan, Pokemon ini mengenakan gelembung air. Dewpider sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 2. Dewpider ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Araquanid. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Araquanid. Araquanid ini merupakan Pokemon bertipe air dan serangga. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon gelembung air. Araquanid merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Dewpider. Dalam Pokédex, Araquanid ini berada di nomor urut 752. Araquanid memiliki tinggi 1,8 meter dan berat 82,0 kg. Araquanid memiliki kemampuan gelembung air, menurunkan kekuatan jurus tipe api yang mengenai Pokemon dan mencegah Pokemon terkena luka bakar. Araquanid menerbangkan gelembung air menggunakan kakinya, membungkus mangsanya dalam gelembung air hingga tenggelam. Pokemon ini menikmati mangsanya secara perlahan. Araquanid memasukkan Dewpider ke dalam gelembung air di kepalanya dan membesarkan Pokemon tersebut dengan memberikan sisa makanannya. Araquanid sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 8, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Fomantis. Fomantis merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon rumput sabit. Dalam Pokédex, Fomantis ini berada di nomor urut 753. Fomantis memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 1,5 kg. Fomantis memiliki kemampuan pelindung daun, mencegah kondisi status di bawah sinar matahari yang terik. Ketika matahari terbit, Fomantis merentangkan 4 lembar daunnya untuk mandi matahari. Ujung kepalanya memiliki aroma yang wangi. Fomantis sangat menyukai cahaya matahari. Mandi cahaya matahari dengan sungguh-sungguh membuat Pokemon ini tumbuh dengan warna yang cerah. Fomantis sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 2. Fomantis ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Lurantis. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Lurantis. Lurantis ini merupakan Pokemon bertipe daun. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon sabit bunga. Lurantis merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Fomantis. Dalam Pokédex, Lurantis ini berada di nomor urut 754. Lurantis memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 18,5 kg. Lurantis memiliki kemampuan pelindung daun, mencegah kondisi status di bawah sinar matahari yang terik. Lurantis melindungi diri dengan berpura-pura menjadi Pokemon serangga. Kelopak di kedua lengannya tajam. Lurantis menebas musuh bagaikan menari, dikenal sebagai Pokemon daun paling glamor karena wujudnya yang anggun. Lurantis sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan serangga. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Morelul. Morelul ini merupakan Pokemon bertipe daun atau peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Iluminasi. Dalam Pokédex, Morelul ini berada di nomor urut 755. Morelul memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 1,5 kg.
Morelul memiliki kemampuan spora. Kontak dengan Pokemon dapat menyebabkan keracunan, tertidur, atau kelumpuhan pada penyerangnya. Morelul juga memiliki kemampuan jamur, meningkatkan kemungkinan bertemu Pokemon liar dengan menyinari daerah sekitar. Tudung jamur Morelul sangat lezat. Para Pokemon di hutan menyantapnya dan tudung ini akan tumbuh kembali dalam semalam. Pada siang hari pun Morelul hidup di hutan gelap. Pokemon ini menebarkan spora bercahaya kelap-kelip yang membuat musuhnya tertidur. Morelul sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 1. Morelul ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Sinotech. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Sinotech. Sinotech merupakan Pokemon bertipe daun atau peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Iluminasi. Sinotech merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Morelul. Dalam Pokédex, Sinotech ini berada di nomor urut 756. Sinotech memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 11,5 kg. Sinotech memiliki kemampuan spora. Kontak dengan Pokemon dapat menyebabkan keracunan, tertidur, atau kelumpuhan pada penyerangnya. Sinotech juga memiliki kemampuan jamur, meningkatkan kemungkinan bertemu Pokemon liar dengan menyinari daerah sekitar. Sinotech memikat mangsa menggunakan cahaya sporanya yang berkelip-kelip dan membuat mangsanya tidur. Pokemon ini menyedot vitalitas mangsanya menggunakan ujung jari. Jangan mendekat meskipun menemukan penerangan jauh di dalam hutan pada tengah malam. Sinotech akan membuatmu tertidur. Sinotech sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, es, racun, terbang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 5, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 6, kecepatannya bernilai 2. Nah, itulah tadi Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe tanah, Pokemon bertipe air atau serangga, Pokemon bertipe daun, dan Pokemon bertipe daun atau peri. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.